Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ferdianto, NIM 22.11.5018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi percabangan C++. Percabangan yaitu suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi, di mana pemilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu. Statement kendali yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau memilih bagian program yang akan dikerjakan sesuai dengan kondisi atau syarat yang diberikan. Statement kendali memerlukan suatu kondisi atau syarat sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah satu kondisi yang umum digunakan adalah berubah keadaan benar atau salah, true or false. Selain percabangan, struktur ini juga disebut control flow, decision, dan struktur kondisi. Bahasa C++ ada dua jenis percabangan, yaitu yang pertama ada if, dan yang kedua ada switch case. Nah, yang pertama, if ada tiga statement, yaitu statement if else, dan statement if else if. Di dalam percabangan, dalam menuliskan kondisi atau syarat, selalu digunakan operator relasi atau pembanding atau operator logika sebagai sarana untuk melakukan proses pengecekan. Nah, di sini operator relasi ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih atau sama dengan, kurang sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, operator logika ada n untuk menampilkan untuk semua kondisi harus benar, bernilai benar, dan or jika salah satu harus bernilai benar, dan not kebalikan dari kondisi sebenarnya. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke percabangan yang pertama, yaitu percabangan if. Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar, atau hanya mengakomodir jika syarat bernilai true atau benar saja. Nah, di sini ada flowchart. Nah, di sini menampilkan jika kondisi benar akan menampilkan penyataan. Nah, ya, jika kondisi salah tidak akan menampilkan penyataan atau program langsung berakhir atau tidak akan berjalan lagi. Nah, saya akan langsung masuk ke codingannya saja. Include nursery space main. Nah, di sini saya akan menggunakan tipe data string untuk menampilkan karakter. Nah, dan saya akan menggunakan variabel password, string password. Saya akan inputkan dulu seperti pada modul login login dan lain. Nah, saya akan inputkan lagi, outputkan lagi, atau memanggil masukkan password. Nah, di sini saya akan menggunakan chain password. Di sini menggunakan chain untuk menginputkan nilai atau karakter ke dalam variabel password. Nah, di sini akan ditampilkan di dalam ini. Nah, terus saya akan buat percabangannya password confirm. Selamat berhasil. Nah, saya akan
save terlebih dahulu if 1. Nah, di sini saya akan coba compile and run apakah programnya berjalan. Nah, dengan ini saya akan coba AmiForm, password AmiForm. Nah, jadi selamat login itu berhasil. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ini if tentang codingan saya ini. Jika password sama dengan AmiForm, maka ini program akan dijalankan di dalam if. Nah, di sini akan menampilkan atau mengoutput karakter selamat login wifi berhasil. Nah, ini kan saya masukkan passwordnya AmiForm. Nah, ini kan sama kan sama ini. Jikanya password sama dengan AmiForm. Nah, jadi di sini akan menampilkan karakter selamat login wifi berhasil. Dan saya akan mencoba yang passwordnya salah. Masukkan password 1234. Nah, jika ini salah, maka tidak akan menampilkan apapun atau program akan berakhir. Nah, itu saya akan lanjutkan ke contoh yang kedua, rln include space Nah, di sini saya akan menggunakan tipe data integer karena ini untuk memasukkan angka int nilai import masukkan nilai. Nah, di sini untuk menginput sin diinputkan ke variabel nilai. Nah, saya buat ini percabangannya. Jika nilai lebih besar dari 0, maka akan teroutput angkanya adalah bilangan positif. Nah, selesai. Saya akan set dulu if 2. Di sini saya akan coba jalankan programnya. Nah, jadi saya akan mencoba masukkan nilai 2. Nah, di sini. Jadi angka ini masukkan nilai sama dengan 2. Angkanya adalah bilangan positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang saya mengapa ini bisa angkanya adalah bilangan positif. 2 adalah angkanya bilangan positif. Karena di sini umpamanya jika nilai lebih dari 0, maka akan teroutput atau terpanggil kalimat ini. Angkanya adalah bilangan positif karena nilai lebih dari 0. Kalau nilai lebih dari 0 kan bilangan positif kan ya, misal 1, 2, 3. Tidak ada bilangan negatif. Nah, kalau misal ini saya akan mencoba bilangan kurang dari 0, negatif 1. Nah, di sini tidak akan teroutput. Karena di sini perumahannya adalah nilai lebih dari 0. Nah, setelah itu saya akan lanjutkan ke statement if yang kedua, yaitu if else. Oke, akan saya lanjutkan ke statement if yang kedua, yaitu if else. Percabangan if else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi yang salah atau else. Nah, di sini jika kondisinya benar, maka akan ditampilkan di blok 1 ini. Jika kondisinya salah akan dilanjutkan ke dan dijalankan di else, di dalam else. Jika kondisinya salah. Nah, ini ada gambar
chart ini jika kondisinya benar akan menampilkan pernyataan 1, dan jika belum benar atau belum memenuhi akan dilanjutkan ke pernyataan 2 atau menampilkan pernyataan 2. Dan saya langsungkan saja ke codingnya. Include your stream. INT9. Nah, di sini saya akan menggunakan tipe data integer dan variabel password. Nah, di sini saya akan cout login WP seperti tadi. Jangan lupa line biar 15 baris. Nah, cout lagi, masukkan password. Terus saya akan lakukan input menggunakan cin dan akan diinputkan ke variabel password. Nah, terus saya akan membaca cadangannya if password harus sama dengan amcom. Terus jika sudah benar saya panggil atau saya catatkan, akan menampilkan karakter selamat login WP berhasil. Nah, di sini, nah, else-nya ditaruh di sini, else. Dan jika salah, maka akan terceot password salah. Coba lagi. Lain. Nah, sudah. Saya akan save dulu if else 1. If else 1. Nah, saya akan coba compile and run. Apakah menjadi? Nah, jadi itu nggak Anda. Oh, ini namanya sama-sama sama kayak itu. Ini kayak yang kemarin. Aku baca lagi password OTP. Nah, coba saya akan compile and run. Oke, jadi nah, jadi masukkan passwordnya uncom. Nah, di sini kan menampilkan selamat login di vibrasi. Tapi ini sudah benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini. Nah, jika saya memasukkan ini Amicom, ini akan terpanggil atau terciot selamat login wifi berhasil. Nah, karena maksudnya ini sama kan sama ini. Jadinya ini akan diprogram atau akan diprogram di dalam if. Nah, misal ini saya memasukkannya salah bukan Amicom, maka akan dilanjutkan ke else atau akan program dijalankan di dalam else. Nah, seperti ini saya akan contohkan jika passwordnya salah. Saya masukkan 1, 2, 3, 4 aja. Nah, ini kan password salah, coba lagi. Nah, ini karena passwordnya salah. Karena ini kan ketentuannya jika password harus sama dengan Amicom. Jadinya kalau bukan ini, maka akan
diprogramkan di dalam else karena salah, bukan nggak sama. Jadinya diprogramkan di dalam else dan menampilkan karakter atau di outputkan karakter password salah. Coba lagi. Nah, setelah itu saya akan lanjutkan ke kodian yang kedua. Nah, di sini sama ya, cuma bedanya ditambahin masukkan NIM dan masukkan password, dan di percabangannya ditambahin lagi. Terus saya edit saja di sininya biar nggak terlalu lama. Login dashboard, login dashboard gitu. Di sini masukkan NIM dulu. Masukkan NIM. Nah, di sini masukkan NIM. Nah, oh iya, lupa. Di sini tambahin NIM, NIM dan password kan. String NIM. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam NIM atau diinputkan di variabel NIM. NIM. Nah, ini password sama. Terus ini di percabangan ada penambahan. Nah, di depan. Jika NIM harus sama dengan punya saya aja 2.11.5.5018. Nah, ini ditambahin tanda N. Nah, password kamu nah sudah sama. Nah, setelah itu saya akan ganti ini sama begini berhasil sama login dashboard mahasiswa ini mahasiswa. Dashboard mahasiswa hasil. Nah, password salah, coba lagi, ini beda ya. Saya edit dulu. Nah, ini kombinasi NIM dan password salah. Kombinasi NIM dan password salah. Coba lagi. Nah, udah selesai. Ini saya akan coba compare tentang. Oh, ada yang salah. Dua. Oh, di sini kurang. Nah, itu saya juga. Nah, NIM sama dengan dan password udah sama. Oh, ini kurang ada petik. Nah, PLN kan. Nah, jadi masukkan NIM. NIM saya 22.11.5018. Masukkan password Amikom. Nah, jadi kan. Selamat login dashboard mahasiswa berhasil. Nah, di sini saya akan menjelaskan masukkan NIM. Nah, ini ada tanda baru ya, tanda N. Sebenarnya sama yang tadi, cuma bedanya ada di sini. Nah, jika saya memasukkan ini salah, masukkan NIM-nya salah, maka tidak akan
dilanjutkan ke passwordnya. Mas, maka tidak bisa ini langsung tampil selamat login dashboard mahasiswa berhasil, karena ininya salah kan, karena n, kalau n itu harus true sama true. Kalau nggak true sama true, maka hasilnya akan diprogram di dalam else. Ya seperti ini. Saya akan coba kalau inputnya salah, masukkan nim 22. Nah, oh, maaf salah. Walaupun nimnya mengisinya salah, maka tetap ini nampilin pin passwordnya. Tetapi ntar nggak bisa diprogram di dalam if-nya. Nih, saya coba amikom. Nah, walaupun ininya masukkan nimnya benar, salah, passwordnya benar, maka tetap tidak akan di-outputkan di dalam if, tetapi di-outputkan di dalam else. Karena ini ada operasi n, harus true sama true. Kalau salah satu true atau salah satu benar, maka tidak akan berjalan. Oke, setelah itu saya akan lanjutkan ke contoh else yang ketiga, if else yang ketiga. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang ini, contoh yang pertama. Cuma bedanya ini menggunakan tipe data INT. Saya akan jelaskan saja di sini, langsung nggak perlu decoding karena sama, cuma beda tipe datanya saja. Nah, di sini kan menggunakan tipe data INT nilai untuk memasukkan angka ya. Nah, di sini jika nilai bisa bagi 2 sama dengan 0, habis ya. Nah, di sini akan maka menampilkan nilai adalah bilangan genap. Dan nilai ini adalah bilangan genap. Dan Cout nilai adalah bilangan ganjil. Kalau nilainya tidak sama dengan 0, maka nilainya adalah bilangan ganjil. Setelah itu saya akan lanjutkan ke statement if yang ketiga, yaitu if else if. Oke, saya akan lanjutkan if ke statement if yang ketiga, yaitu if else if. Percabangan if else if merupakan percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Nah, ya seperti ini if kondisi 1, kondisi ini dijalankan jika kondisi 1 benar. Kalau salah, maka akan dilanjutkan ke kondisi yang kedua. Nah, ke else if kondisi 2. Blok di sini dijalankan jika kondisi 2 benar. Kalau jika salah, maka akan dilanjutkan ke else if yang kondisi yang ketiga. Nah, dan di sini blok di sini dijalankan jika kondisi 3 benar. Setelah itu jika ini salah semua akan berada di else. Nah, blok ini dijalankan jika semua kondisi di atas tidak benar. Nah, ini flow chartnya seperti penjelasan ini. Jika kondisi 1 benar, maka program 1 akan dijalankan. Jika salah, maka akan diteruskan ke kondisi yang kedua. Jika benar, maka program 2 akan berjalan. Jika salah, maka akan diteruskan ke kondisi yang ketiga. Jika kondisi ketiga benar, maka akan diprogram ke program ketiga, yang ketiga. Jika kondisi 3 salah, maka akan ke default program. Default program karena ini salah semua ya, seperti 1, 2, 3 salah semua, maka dilanjutkan ke default program. Oke, saya akan lanjutkan saja langsung ke codingannya. ctrln include iostream using namespace ent main. Nah, di sini menggunakan tipe data int dan string. Ya, berarti menggunakan angka dan karakter. int nilai string, variable string menggunakan variable get. Nah, setelah itu kita outputkan, kita cout, kita buat garis biar pemanisnya 1, 2, 3. Program
grade nilai 1, 2, 3. Setelah itu saya akan cout lagi untuk memasukkan ini, untuk mendeklarasikan inputkan nilai akhir. Nah, setelah itu kita inputkan ke dalam variabel nilai. Nah, setelah itu saya akan buat cabangannya nilai lebih dari 80. Nah, grade jika nilai lebih 80, maka grade-nya sama dengan A. A titik koma. Nah, di sini jika nilainya tidak 80, else if nilai lebih dari 60. Benar. Grade sama dengan B. Else if lagi nilai lebih dari 40. Grade sama dengan C. Nah, terus else if lagi nilai lebih dari 20. Oh benar, grade sama dengan D. Nah, setelah itu langsung ke else. Ya, else. Grade sama dengan E. Nah, di sini untuk menampilkan nilainya cout grade Anda. Nah, setelah itu saya akan cek terlebih dahulu. Berarti if else if 1. Saya akan coba compile and run. Nah, jadi loh, salah. Berarti ada nama yang nama save yang sama. Ulang lagi. Apa ya? Grade nilai. Grade nilai. Nah, kita compile and run. Nah, jadi ini aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jika nilai akhirnya misal saya tulis 82. Nah, di sini kan langsung grade A. Berarti ini kan 82. Nah, nilainya 82 lebih dari 80. Nah, jadinya akan diinputkan atau di apa namanya? Diprogramkan di dalam if yang pertama. Jadinya langsung grade-nya A. Nah, kalau saya coba lagi nilainya berapa ya? 30. Nah, ini akan grade-nya D.
karena lebih dari 20. Nah kan kalau nilai A kan harusnya lebih dari 80. Berarti ini kan tidak memenuhi kan. Jadinya akan diteruskan ke else if selanjutnya. Yang kedua ada nilai lebih dari 60. Kan ini nilai 30. Jadinya tidak memenuhi syaratnya. Terus diteruskan ke else if yang selanjutnya. Kan ini nilainya lebih dari 40. Nah, sedangkan ini saya mengikutkannya 30. Jadinya masih belum memenuhi dan diteruskan lagi ke else if-nya selanjutnya dan ini memenuhi. Jadinya diprogramkan di dalam else if yang ke 1, 2, 3. Nah, jadinya di sini. Nah, setelah itu di-cout-kan atau di-output-kan di sini untuk menampilkan nilainya di grade. Nah, setelah itu saya akan melanjutkan ke contoh if else bersarang atau nested. Oke, saya akan melanjutkan ke contoh yang berikutnya, yaitu contoh if else bersarang atau nested. Biasanya pada pemrograman ini ada if di dalam if lagi, di dalam if. Oke, langsung praktekkan saja. Di sini include iostream, di sini namespace std into main. Nah, di sini menggunakan tipe data string username dan password. Variabelnya ada 2, password. Nah, setelah itu saya akan outputkan atau coutkan welcome handle. Nah, setelah itu saya coutkan lagi untuk menampilkan ini username. Nah, setelah itu untuk menginput menggunakan cin diinputkan ke username. Nah, setelah itu saya akan membaca cabangannya username harus sama dengan admin. Itu outkan udah kasih out password. Terus inputkan menggunakan SIN inputkan ke password. Setelah itu membuat percabangan lagi if password harus sama dengan amcom. Kita cek lagi untuk menampilkan deklarasi selamat datang, login berhasil, and nah jika salah else, maka akan menampilkan password salah, coba lagi dan lagi. Nah, terus di sini itu menampilkan else yang pertama, else cout mendeklarasikan username tidak terdaftar. Nah, sudah selesai.
Saya save terlebih dahulu. Nested. Saya akan coba compile and run, apakah jadi. Wah, ada yang salah. Oh ya, kurang. Nah, jadi saya contohkan di sini username-nya kan admin. Admin. Contohkan yang benar dulu, admin. Terus passwordnya Unicom. Nah, udah berhasil. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang codingan saya. Nah, di sini kan username-nya admin kan. Nah, jika saya tidak apa ini, tidak mengisi username-nya admin, maka ini tidak akan dilanjutkan ke pemrogramannya selanjutnya yang ini di dalamnya. Kalau ini kan saya menulisnya admin. Nah, yang benar dulu. Kalau saya admin berarti akan dilanjutkan ke proses yang selanjutnya ini. Out password. Nah, jadinya kan ini menampilkan password. Terus suruh masukin passwordnya, saya masukin Amicom, kan udah benar. Terus kalau udah benar, maka akan diprogramkan di dalam if-nya. Nah, jadinya akan mengoutputkan ini, karakter di deklarasi selamat datang, login berhasil. Nah, jika salah ini, passwordnya salah, maka akan diprogramkan di dalam else. Nah, jadinya akan dideklarasikan password salah, coba lagi. Nah, misal saya akan mencoba admin salah. Nah, username-nya bukan admin. Nama saya Ferdi. Nah, username tidak terdaftar. Karena di sini tertera jika username harus sama dengan admin. Nah, jadinya ini kan salah. Langsung diprogramkan di dalam else. Nah, langsung ke ini. Cout username tidak terdaftar. Terus bisa lagi ini. Kalau adminnya benar, passwordnya salah. Username-nya benar, maksudnya admin. Passwordnya salah. 1, 2, 3. Nah, password salah, coba lagi. Nah, ini kan udah benar kan sampai username-nya. Udah ini menjalankan program ini, tapi passwordnya salah. Jadinya yang password diprogramkan di else, di dalam else. Jadinya mendeklarasikan password salah, coba lagi. Nah, setelah itu saya akan melanjutkan lagi ke cabangan yang kedua, yaitu switch cache. Oke, saya akan melanjutkan ke percabangan yang kedua, yaitu switch cache. Switch cache bisa disebut juga dengan mengalihkan kasus atau mengalihkan kondisi. Nah, ini yang pertama ada switch variable. Nah, ini variabelnya jadi bebas kita memasukkan apa. Terus cache kasus yang pertama atau kondisi yang pertama. Terus di sini ada masukkan value-nya. Setelah itu blok kode. Setelah itu break. Nah, ini breaknya untuk memberhentiin apa program kasus yang pertama. Terus melanjutkan kasus yang kedua. Yang pertama, kalau udah ini berarti udah nggak lanjut lagi. Nah, terus ini juga sama seperti ini yang atasnya. Terus yang default ini kalau udah memasukkan value, misal tapi di luar ini value apa? Value case-nya, value kasusnya. Jadinya ntar munculnya di defaultnya di sini. Nah, seperti coding ini. Nah, langsung masuk ke codingnya saja. Include your stream using namespace. Oke, int. Nah, di sini menggunakan tipe data char atau karakter untuk menampilkan karakter grade, menggunakan variabel grade, dan saya akan men-coutkan untuk mendeklarasikan input grade.
Terus saya akan inputkan menggunakan cin ke variabel grade. Nah, setelah itu buat switch grade, karena tadi sini variabelnya kan. Terus buka lagi, terus case. Nah, kasusnya atau kondisinya ini A, terus titik 2, terus saya akan coutkan. Di sini akan menampilkan luar biasa. Nah, terus timeline break. Nah, untuk berhentiin. Habis itu case lagi, kasus lagi B, terus cout lagi untuk menampilkan bagus 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 and line. Terus saya akan drag lagi, paste lagi, C out untuk menampilkan karakter deklarasi cukup. Nah, line. Oh ya, break. Terus case yang D, case D, case E. Nah, di sini saya akan coba lagi deklarasi Anda remedi. Break. Nah, di sini akan terbitkan default. Defaultnya menampilkan grade salah. Sudah selesai, saya akan save terlebih dahulu. Dan di sini namanya switch. Oh, udah ada. Berarti input grade. Setelah itu saya akan coba compile and run. Apakah jadi? Nah, bisa. Setelah itu saya akan mencoba di sini menginputkan grade A. Nah, ini tampil luar biasa, berarti udah benar kan? Terus saya coba yang B. Nih, bagus. Nah, berarti benar. Terus yang C, C cukup benar. Dan yang D ada remedi. Dan yang E, nah, ada remedi juga. Oke, di sini saya akan menjelaskan codingan yang telah saya buat. Nah, di sini kan saya menginputkan grade E ya. Nah, di sini jadinya grade E. Nah, dimasukkan sini jadinya yang keluar langsung ini. Teroutputnya yang Anda remedi. Nah, kalau tadi yang D kan, yang D itu sama E sama aja. Jadinya kalau misal menulisnya grade D, maka itu tetap yang muncul yang ini. Anda remedi, yang teroutput yang di cache E. Karena yang cache D sama E sama. Sedangkan ini apa tadi kan jika mengoutput
B misal. Nah, ini kan cuma di sini kan B, nggak gerak ke sini lagi karena ini udah ada break, jadinya diberhentiin di sini. Jadinya cuma B, terus di outputkan dan menampilkan ini apa, deklarasi bagus. Nah, udah. Nah, jika mengisi gridnya salah, maka akan ditampilkan di sini default dan di apa, dideklarasikan menjadi grade salah. Nah, misal gini, grade-nya salah, F. Nah, grade salah. Jadi setelah itu saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu percabangan operator ternary. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu percabangan operator ternary. Percabangan menggunakan operator ternary merupakan bentuk lain dari percabangan if-else. Bisa dibilang bentuk singkatnya dari if-else. Nah, di sini cuma mengisi kondisinya apa, terus true atau false. Nah, terus saya langsung ke codingannya saja. strlen include your stream using namespace spt int9. Nah, di sini menggunakan tipe data int. Berarti ini menampilkan angka ya. int jawaban. Jawaban menggunakan variabel jawaban. Nah, di sini saya akan coutkan variabel berapakah hasil. Nah, di sini kan 3 plus 7 aku ganti jadi berapa? 9. Berapakah hasil hasil 5 ditambah 4. 5 ditambah 4. Terus handle share lagi untuk mendeklarasikan jawab. Terus sin untuk menginput ke variabel jawaban. Nah, sudah. Setelah itu menggunakan tipe data lagi di sini, menggunakan tipe data string untuk menampilkan karakter atau kalimat. String hasil jawaban harus sama dengan 9. Nah, sudah. Benar atau salah. Nah, setelah itu saya akan outputkan di sini untuk menampilkan jawaban Anda hasil. Nah, terus and line. Nah, sudah berhasil. Nah, terus saya akan set terlebih dahulu percabangan ternary. Save. Nah, saya coba compile and run. Nah, udah jadi. Nah, di sini saya coba untuk menulis jawaban benar dulu. Ke 9. Nah, benar. Nah, jawaban Anda benar. Salah. Benar ini. Benar. Saya coba compile lagi. Nah, di sini saya coba yang benar dulu. Nah, jawaban Anda benar. Nah, ini kan, nah di sini string jawaban harus sama dengan 9. Nah, ini kan benar. Jadinya yang tampil di sini adalah yang benar deklarasinya dan ditampilin di sini.
kayak disubstitusikan. Nah, jika jawabannya salah, misal saya di 7. Nah, jawaban Anda salah. Karena 5 tambah 4 berdasarkan 9, bukan 7. Nah, udah selesai. Setelah itu saya lanjutkan ke ini penjelasan selanjutnya. Oke, saya akan melanjutkan ke penjelasan selanjutnya, yaitu mengerti ini codingan di bawah ini. Nah, itu saya akan langsungkan saja ke codingannya. Include IOStream include sorry, include std lib.h using space std int main. Nah, di sini menggunakan tipe data float dan const float. Float pilihan menggunakan variabel pilihan panjang, lebar, dan jari. Ini const float. Nah, di sini P sama dengan 3.14. Nah, di sini menu. Ini untuk menampilkan menu. Terus layout. Saya akan outputkan ini dari sini dan lain. Terus layout lagi untuk mendeklarasikan ini, yang 1, 2, dan 3. 1 menghitung luas dan keliling persegi panjang inline. Terus yang kedua ini salin aja ini kedua menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, dan yang ketiga untuk exit atau keluar. Exit atau keluar. Terus endline dan sudah. Terus saya lagi untuk membuat deklarasi garisnya biar sama. Saya terus endline. Nah, setelah itu cat lagi untuk deklarasikan masukkan angka pilihan Anda. Terus diinputkan menggunakan SIN dimasukkan ke variabel pilihan. Terus sistem TLS. Nah, udah.
Terus buat percabangannya, if pilihan harus sama dengan 1. Ini cerot lagi, masukkan nilai panjang. Slide T lagi sama dengan, terus jin panjang. Ini diinputkan ke variabel panjang. Terus ini saya copy saja biar cepat. Satu. Terus masukkan nilai lebar. Masukkan nilai lebar. Terus ini C-nya diinputkan ke variabel lebar. Terus catat lagi untuk mendeklarasikan luas persegi panjang. Luas persegi panjang. T sama dengan, kita masukkan rumusnya, luas persegi panjang pi kali jari dikali jari n line. Terus saya akan catatkan lagi salah, luas persegi panjang bukan ini. Luas persegi panjang kali lebar, panjang kali lebar. Nah, setelah itu COT terus keliling persegi panjang. Slide T sama dengan terus 2 dikali panjang ditambah lebar, terus n line, terus go to menu. Nah, di sini ada else if pilihan 2 saya COT ini, saya salin aja 1 2. Nah, COT masukkan nilai jari-jari nilai jari-jari. Satunya cuma 1. Ya udah, terus ini dimasukkan ke variabel jari. Terus ini luas lingkaran.
Slate, slate. Luas lingkaran. Luas lingkaran. Slate. Nah, di sini masukkan rumus luas lingkarannya I dikali jari dikali jari. Terus N line. Nah, setelah itu out. Oh, berarti ini nggak ada sinyal lagi. Nah, out keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Slate panjang. Nah, ini rumusnya 2 dikali I dikali jari. Nah, udah. Setelah itu go to menu. Nah, di sini ada else if lagi. Pilihan ketiga. Pilihan sama dengan 3. Pilihan 3 ini scene.ignore. Nah, setelah itu di sini ada else. Di sini else. Ini ada scene.ignore. Cout pilihan salah. Tekan enter untuk melanjutkan. Scene.get. Terus sistem cis. Di sini ada go to menu lagi. Nah, sudah selesai. Saya akan save terlebih dahulu. Kayak cobaan coding gitu aja deh. Coba saya akan compile run, apakah jadi. OLC. Di sini salah. Nah, coba. Di sini salah. Coba. Oh ya, ini kurang titik koma. Nah, kita coba compile and run lagi. Nah, sudah jadi. Masukkan angka pilihan Anda. Misal saya pilih angka 1. Nah, akan masukkan nilai panjang ke ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan saya ini. Nah, yang pertama ini ada tipe data float dan const float. Nah, di sini const float ini untuk nilai tetap ya, untuk nilai pi-nya 3,14. Nah, dan ini menu ada untuk menampilkan menu. Nah, ini misal nih di sini ntar ini ada go to menu. Nah, kalau udah selesai ini akan kembali ke menu awal. Nah, udah. Kalau yang ini sistem CLS ini untuk
clear terminal. Nah, dan untuk membersihkan terus ini tampil yang di percabangannya, langsung program selanjutnya. Nah, misal ini kan misal udah milih pilihan satu, maka yang akan muncul ini berarti rumus untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Nah, yang ini masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar, pas persegi panjang, keliling persegi panjang. Nah, jika ini pilihannya memilih dua, maka yang akan diprogramkan di dalam else if ini, pilihan yang kedua. Ini untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, ini rumusnya. Masukkan nilai jari-jari, luas lingkaran, keliling lingkaran. Nah, jika memilih pilihan ketiga, maka akan exit atau keluar. Nah, di sini. Nah, pilihan 3, change ignore ini sebelum ini untuk keluar. Setelah itu saya akan coba ini, masukkan nilai panjang, misal 6, masukkan lebarnya misal 9. Ih, ya 9. Nah, di sini luas persegi panjangnya udah tertera 54 dan keliling persegi panjangnya 30. Yang itu luas keliling persegi panjang, itu luas dan keliling lingkaran, dan exit keluar. Nah, ini langsung ada pilihan lagi, pilihan menunya. Masukkan pilihan Anda. Di sini saya akan memilih yang kedua. Nah, ini adalah fungsi dari ini go-to menu dan sistem CLS-nya. Sistem CLS-nya jadi ini mengeclear terminal tadi. Terus yang ini masukkan dari jari-jari, benar kan? Jari-jarinya misal 8. Nah, luas lingkarannya 200,96 dan keliling lingkaran 50,24. Nah, udah jadi ya. Terus saya akan mencoba yang pilihan ketiga. Nah, kayak gini. Proses cuma titik doang karena ini udah keluar. Tinggal ini saja. Udah nggak bisa apa-apain. Ya, segitu sih. Terus jika ini pilihannya salah nggak, kan ini cuma pilihannya ada 3. Kalau milih nomor 4, misalnya itu akan masuk ke pilihan ini else, akan diprogramkan eh, di dalam else, di else yang if. Nah, jadi akan menampilkan atau teroutput pilihan salah, tekan enter untuk melanjutkan. Nah, saya akan praktekkan ya, pilihan Anda misal 4. Nah, pilihan salah, tekan enter untuk melanjutkan. Ini fungsi di sini ada change get ini untuk berhentikan dulu sebelum ini untuk menekan enter. Kalau setelah dipencet enter, nah ini akan kembali ke go to menu, menu awal lagi yang ini. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.